kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Yeah. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face
to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. Oh, there is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. Yeah. Oh, we worship You, oh God. We worship. Hallelujah. Till less of me and more of Him. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang bisa menyapa Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini di ROSC Singapura. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai ibadah kita kali ini dengan mengucapkan salam kepada teman di samping kanan kiri Anda dengan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Bapak Ibu sekalian,
Saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah yang hadir pertama kali di dalam ibadah ini atau di gereja ROS Sharon Singapura? Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pertama kali hadir? Satu, nanti dua, nanti Asher akan menghubungi Anda. Dan Bapak Ibu sekalian, kami akan menyambut Anda sekalian dengan ucapan salam khas kami. 1, 2, 3. Welcome home. Bapak Ibu sekalian, ROSC Singapura adalah gereja yang memiliki Connect Group. Yaitu kita ingin membangun keluarga rohani bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk join dalam Connect Group. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, setelah ibadah ini akan bisa Anda kunjungi Welcome Lounge di luar gedung ini. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian ingin didoakan, tim doa kami juga akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi tim doa kami di luar gedung ini setelah ibadah. Pada hari ini ibadah akan disampaikan oleh Pastor Sukirno Taryadi. Selamat datang Pastor. Tepuk tangan buat Pastor Sukirno. Di mana pada pagi hari ini tidak ada interpretation. Interpretation akan dilakukan pada ibadah yang jam 12. Persembahan merupakan bagian daripada ibadah. Apabila Bapak Ibu sekalian memerlukan envelope persembahan, Bapak Ibu sekalian bisa meminta kepada usher. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat di depan tempat duduk Bapak Ibu sekalian ada QR yang dapat Anda scan pada saat selesai ibadah nanti. Ibadah Eagle Kids diselenggarakan pada jam 10 saat ini dan nanti jam 12 yang diselenggarakan di lantai 6 gedung ini. Apabila Bapak Ibu sekalian membawa putra-putri dan mungkin minggu yang akan membawa putra-putri, bisa ikut ibadah Eagle Kids di lantai 6 pada jam 10, jam 12. Ibadah Army of God akan diselenggarakan pada jam 2 siang di gedung ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bulan depan akan ada 2 kali periode baptisan, yaitu pada tanggal 4 Agustus dan pada tanggal 25 Agustus yang diselenggarakan pada jam 9.15 di rooftop, yaitu di kolam di gedung ini. Dan yang pengumuman yang kedua adalah pada tanggal 21 Agustus akan ada saat teduh bersama, yaitu yang akan dipimpin oleh Pastor Philip Mantova. Tempatnya di Santek, bisa dilihat di sini. Dan apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai waktu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk join di saat teduh bersama dengan Pastor Philip Mantova. Baiklah, marilah kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, buka dan luaskan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pesan-Mu yang akan disampaikan dalam ibadah hari ini. Terangi jiwa kami ya Tuhan, agar kami selalu menempatkan Engkau di atas segalanya dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Haleluya, happy Sunday Church. Mari berdiri bersama. Mari kita puji Tuhan bersama. Haleluya. Mari tangan kita tepuk di atas kepala kita. Amin. Let's sing. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Ready to dance, church. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Together when I count 1, 2, 3, shout hey, okay? 1, 2, 3, shout hey! 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 Sukacitamu melimpah di tempat ini, Tuhan. We want to praise you more, Lord. Hallelujah. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. That's it. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang.
Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Allah kita Allah yang besar, amin. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang besar, haleluya. Let's sing this song. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, haleluya. Lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sing it one more time. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Kuasa dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami mau ceritakan tentang Kau Tuhan Yesus, ya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Wave your hands just together. Sebab Tuhan maha besar, sebab sangat terpuji, haleluya. Dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhanku besar, haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Clap your hand in the air. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sing it out one more time, church. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kau besar Tuhan, maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. You want more? You want more? Shout haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Clap your hand in the air, church. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, amin. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Shout haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih.
kasih Tuhan. Mau more lagi? Kita akan masuk hadirat Tuhan. Church, you may be seated. Thank you Jesus Lord. Thank you Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. We prepare our heart to worship you more and more Lord. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu 1 minggu penuh ini Tuhan. Atas pekerjaan kami, atas kuliah studi kami Tuhan Yesus. Atas apapun Tuhan aktiviti kami yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan selalu melimpah untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah untuk domba-domba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Haleluya. Yesus indah dalam hidupku, amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku, amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Katakan dengan segenap hatimu. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, yes Lord. Menghiasi hati dan jiwaku, amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, yes Lord. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan bersama. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan dengan segenap hatimu jemaat. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord oh God. Kami naikkan syukurku Tuhan. Kami naikkan sembahku Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik untuk kami Bapa. Kasih-Mu nyata untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Biarkan saja jemaat yang menaikkan pujian ini. Kasih Yesus mengalir dalamku. Yes, Lord. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Betul Tuhan, dalam kasih-Mu kami merasa teduh Tuhan. Dalam kasih-Mu kami aman Bapa. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Bapa. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak dipuji Tuhan, karena Engkau Allah yang mulia. Haleluya, thank you Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Yes Lord. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, yes Lord. Suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau, hanya Kau.
Yesus, sungguh kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami hadir di sini, ada di ruangan ini Tuhan. Kami datang ke sini menyatakan bakti kami, menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Berterima kasih dan bersyukur buat karya-karya Tuhan yang sungguh amat luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, ketika kami melihat dunia ini, kami sadar dunia semakin hari semakin bertambah gelap. Dan saat dunia semakin bertambah gelap, kami semakin perlu terang daripada firman-Mu. Itu sebabnya nyatakan terang firman-Mu atas kami sekalian. Dan pakai hamba-Mu pada pagi ini Tuhan, menyampaikan hal-hal yang bersumber, berasal daripada pewahyuan Roh Kudus. Dan firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur, tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal, Gembala kami yang agung, kami berdoa, terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian semuanya, saya sungguh berterima kasih. Tahun lalu saya ada di sini dan Pastor Denny mengatakan bahwa dia berharap saya bisa datang kembali. Jadi, so I'm very glad because I'm finally returning back home. Itu judul lagu ya, oke, judul lagu, oke. Ada satu penyanyi Rusia namanya Edward Kill. Edward Kill tuh nyanyiin satu lagu, lagunya cukup top ya, cukup jadi hits. I am very glad because I am finally returning back home. Atau judul kecilnya adalah Trololo, oke. Trololo, semua Anda bisa nyanyikan lagu tersebut, sekalipun nggak bisa bahasa Rusia. Kenapa? Karena liriknya itu cuma gini, ya, ye, o, tralala, trelele. Gitu aja lagunya. Bisa nggak nyanyi? Bisa, saudara-saudara sekalian. Ya, sebenarnya saya pengen tunjukkan buktinya dengan muterin videonya. Cuman saya sudah 2 kali kena ban YouTube gara-gara muterin video. Saya sudah kapok. Jadi lagunya simpel sekali. Tralala, trelele, nyanyi kayak gini. Bisa lihat di YouTube ada. Okay? Nah, menurut si Edward Kill, dia mengatakan, saya hanya ingin just wanna prove one point. Bahwa dalam nyanyian, dalam lagu, yang penting itu nadanya. Liriknya nggak penting. Yang penting nada. Nah, benar nggak? Lirik itu nggak penting. Kalau dilihat sekilas memang lirik itu tidak penting. Nada itu penting, karena lagu itu ada karena nada. Kalau nggak ada nada, itu namanya membaca, bukan menyanyi. Ya, maka penting itu nada. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau semua lagu itu semua ya, ye, tralala, trelele, oke? Terus kita mau nyanyi apa kalau demikian? Nah, lirik itu penting. Ada 150 lagu dikumpulkan dalam satu kitab, Alkitab namanya kitab Mazmur. Nah, ini adalah satu kitab yang dari segi jumlah pasal itu paling banyak di seluruh Alkitab. Nah, semua nyanyian ini, 150 lagu ini sudah nggak ketahuan seperti apa nadanya. Tapi nggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang penting liriknya. Ini dibuktikan oleh satu orang namanya William Booth, pendiri Gereja Bala Keselamatan, Salvation Army. Ketika William Booth mulai pelayanannya, dia bikin satu band. Maka itu sebabnya Gereja Bala Keselamatan, Salvation Army sekarang itu dikenal dengan bandnya. Ketika dia bikin lagu tersebut, bandnya itu, lagu pertama yang dia bikin, itu dia ambil lagunya orang mabok. Orang lagi minum mabok-mabok suka nyanyi. Dia ambil lagunya dan dia ubah kata-katanya menjadi pujian buat Tuhan. Jadi lagu pertama yang dia bikin adalah pujian kepada whisky. Alangkah enaknya whisky, alangkah indahnya whisky. Whisky dia ganti dengan Yesus. Alangkah indahnya Yesus. Nah, orang-orang lagi mabok-mabok, kemudian dengar lagu kayak gitu, itu lagu kita tuh. Jadi ikut nyanyinya gampang sekali. Dengan cara itu, Bala Keselamatan itu menjadi sangat berpengaruh di Inggris pada zaman tahun-tahun tersebut. Kenapa? Karena lirik itu yang menentukan, kata William Booth. Lirik itu kuncinya. Nada boleh macam-macam,
sembarangan, tapi lirik nggak boleh sembarangan. Liriklah yang membuat perbedaan. Sekitar 3.000 tahun lalu, ada satu gembala muda menulis satu lagu Mazmur 23. Nah, dia tidak pernah bayangkan bahwa lagu ciptaan dia tersebut itu akan terus berdampak sampai 3.000 tahun kemudian. Dia nggak pernah bayangkan selama ribuan tahun bahwa ada miliaran orang itu menyanyikan, mengumandangkan lagu ciptaannya. Dan memang benar kalau kita lihat liriknya tersebut, maka Mazmur ini membawa banyak penghiburan, kedamaian, ketenangan kepada umat Tuhan sepanjang masa dibandingkan dengan bagian lain dari Alkitab. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari 150 lagu yang ada di kitab Mazmur, Mazmur 23 jelas sekali ada yang paling banyak dihafalkan. Inilah Mazmur andalan banyak orang ketika dunia mereka jungkir balik, ketika hidupnya kacau balau. Ini adalah pegangan banyak orang ketika hidup menekan dan badai mengapung. Ini adalah pegangan orang ketika tantangan muncul dalam hidupnya. Ketika hidup terasa berat, cobaan datang, orang lari ke Mazmur 23. Nah, kalau saudara perhatikan dunia pada saat ini, saudara menemukan bahwa makin hari dunia akan makin kacau. Ketika lockdown selama sampai bertahun-tahun, saya memutuskan untuk lakukan satu hal. Saya pengen cari tahu apa yang terjadi di dunia ini. Jadi saya putuskan untuk membaca. Saya putuskan untuk beli buku. Saya putuskan nonton YouTube dan cari apa kata mereka yang dianggap sebagai ahli. Nah, setelah 2 tahun saya tiba pada suatu kesimpulan bahwa satu, hidup akan tambah sulit. Nomor 2, masalah dunia nggak akan pernah bisa dibereskan. Dunia ini terlalu kacau, terlalu terpecah, sehingga nggak ada satu orang pun yang akan bisa membereskan kecuali satu saja, Yesus yang harus datang kembali membereskan semua masalah dunia. Nah, di tengah-tengah sekarang perang yang sedang terjadi, kemudian ancaman kekerasan, lalu kemudian ditambah dengan polusi, ditambah dengan perubahan cuaca yang begitu menakutkan, maka kemana orang mesti dapatkan kekuatan? Saya yakin bahwa dalam masa-masa begini, Mazmur 23 menjadi sarana Tuhan untuk menguatkan kita dan menghibur kita. Istimewanya apa Mazmur 23? Bahasanya indah ya? Ya, bahasanya indah memang. Tetapi ada banyak tulisan lain yang bahasa juga indah. Menurut saya, bikin Mazmur 23 istimewa, itu menurut saya ada satu, kemantapan iman dari si pemazmur. Imannya mantap. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi ini pernyataan yang luar biasa. Saya dalam hidup ini tidak akan kekurangan apapun juga. I shall not want. Ini bukan puisi yang dilebih-lebihkan atau pernyataan teologi yang kosong. Ini adalah pernyataan seseorang yang sudah mengalami kacau balau kehidupan. Ini adalah pernyataan dari seseorang yang sudah alami apa yang dia katakan dan nyanyikan. Ini orang sudah rasakan pemeliharaan Tuhan. Dia sudah merasakan perlindungan Tuhan, alami tuntunan Tuhan. Maka dia nyatakan melalui lagunya ini. Nah, di balik keindahan kata-kata ini adalah iman yang teguh, yang dibentuk dalam kawah krisis di lembah yang kelam. Nah, itu pertama, imannya luar biasa. Yang kedua adalah janji-janjinya luar biasa. Ini Mazmur yang dari ayat 1 sampai ayat 6 itu berikan janji-janji dari bumi sampai ke sorga, dari kebutuhan badan kita,
jiwa kita sampai kepada rohani kita. Nah, apa yang dia sediakan yang kita takkan kekurangan? Yaitu saudara-saudara sekalian, si pemazmur ini bicara bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada suatu pernyataan kemantapan akan kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ada istirahat, penyegaran buat mereka yang capek. Ia menuntun aku di jalan yang benar, ada pimpinan arahan, kita nggak akan bingung dalam hidup kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada kekuatan bagi orang-orang yang lemah, perlindungan bagi mereka. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah-tengah ancaman musuh, kita ada dalam suatu keamanan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada pemakaian Tuhan buat kita, tapi juga kesembuhan buat yang sakit. Biarlaku penuh melimpah, tidak tanggung-tanggung, melimpah. Tapi puncak janji tersebut ada di ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangkan saudara sekalian bahwa berkat Tuhan gak usah lagi dikejar. Berkat Tuhan ngejar dia. Jadi dia ada di depan dan berkat di belakang ngekor semua. Dia bukan jadi ekor, dia jadi kepala sekarang. Berkat Tuhan sekarang mengikuti dia seumur hidup, bahkan sampai kepada kekekalan. Wow, dari mana kita pernah dengar janji yang begitu luar biasa? Oke, 3. Mazmur ini adalah mazmur yang jujur. Di tengah segala janji indah tersebut, ternyata dia bicara soal lembah kelam dan musuh. Kenapa ada lembah kelam hadir dalam suatu gambar yang begitu ideal dan begitu indah? Kenapa ada lawan yang mesti dihadapi? Karena memang ini adalah realita kehidupan. Jadi mazmur ini jujur bicara bahwa ya ada janji luar biasa, ada penyertaan Tuhan, tapi at the same time ada yang namanya problem, masalah. Jadi ini bukan mazmur yang naif, yang hanya bicara soal bagus-bagus semuanya, percaya Tuhan semua beres. Enggak. Dia bicara soal berbagai persoalan yang orang mesti hadapi, saudara-saudara sekalian. Jadi ini mazmur yang bisa dipercaya. Karena dia tidak menyembunyikan yang tidak baik. Dia bicara apa adanya. Pendeta David Pawson itu sebelum menjadi pendeta, dia seorang yang bekerja di peternakan. Dan dia mengatakan bahwa there's only one word to describe sheep. Dumb. Domba itu betul-betul bodoh katanya. Domba itu binatang yang lemah, gampang bingung, nggak cerdas kayak anjing. Ya. Itu sebabnya dia perlu gembala, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan Nabi sekarang sudah perhatikan, kenapa domba ini bisa masuk ke lembah kelam. Dia masuk ke lembah kelam bukan karena dia nyasar ke situ. Dia masuk lembah kelam karena dengan sengaja dibawa oleh si gembalanya. Gembalanya dengan sengaja membawa si dombanya itu lewati lembah kelam. Kenapa bisa demikian? Saya temukan dalam bukunya Philip Keller. Philip Keller itu karang satu buku, judulnya adalah Shepherd Looks at Psalm 23. Ini buku tipis banget. Kalau saudara suka baca buku, boleh lihat yang satu ini. Fotonya bagus-bagus, ya, banyak foto-fotonya, foto-foto domba. Dan kemudian dia menulis begini. Sang gembala tahu dari pengalamannya bahwa binatang buas bisa bersembunyi di belakang tebing dan mengincar kawanannya. Dia tahu bahwa lembah bisa mengalami badai dan banjir mendadak. Ada batu jatuh atau lumpur dan bencana lain bisa mencelakakan dombanya. Sekalipun demikian, ini tetaplah jalan terbaik untuk membawa domba-dombanya naik ke tempat yang tinggi. Nah, jadi saudara sekalian, rupanya lembah kelam itu perlu. Nah, lembah kelam itu bicara soal apa? Dia bicara soal masalah saya, barangkali di pekerjaan saya, atau tekanan dalam hidup saya. Lembah kelam itu bicara soal barangkali berbagai problem dalam kesehatan saya atau rumah tangga saya barangkali. Lembah kelam itu adalah penting untuk kita mengiring Tuhan, saudara sekalian. Dalam hidup kita, semua kita perlu mengalami yang namanya lembah kelam. Maka ketika anak saya pulang dari sekolah di Australia,
Dia pulang dengan gelar yang mantap, yang saya mimpikan tapi nggak pernah saya dapat. Dia pulang bawa gelar master dalam bidang divinity. Oke. Jadi demikianlah dia berkutat dan mahasiswa cemerlang, karena dia satu-satunya mahasiswa sepanjang 132 tahun sekolah kitab Whitley College yang dalam setahun dapat 2 penghargaan. Oke. Cemerlang, pintar. Begitu pulang saya bilang, Dek, sebelum kamu naik mimbar dan khotbah, Papa mau kamu kerja dulu. Kerja ya? Oke. Dia kerja dan saya tanya sama bosnya, jam kerja? Bosnya bilang 9 to 7. 9 to 7. Wow, that's tough. 9 to 7. Orang yang kan kerja 9 to 5. Ini 9 to 7. Sorry, bosnya bilang, sorry kebalik. 7 to 9. 7 to 9? Ya, 7 to 9. Anak saya belum pernah kerja. Begitu kerja suruh masuk jam 7 pagi dan pulang jam 9 malam kalau enggak ada overtime. Kalau enggak lembur. Kalau enggak lembur dia pulang jam 9 malam. Ya. Hari kedua dia muntah-muntah di kantor. Shock, badannya shock. Minggu ketiga dia masuk rumah sakit. Oke. Nah, itu betul-betul lembah kelam sekali itu, ya. Lembah kelam karena 2 bulan kemudian matanya mulai hitam. Kurang tidur. Dia pulang ke rumah suatu hari lembur jam 10 malam. Jadi kita bilang, "Halo, Dek." Kenapa? Bentar, tunggu. Ada laporan. Soalnya aku waktu lagi di mobil masuk WA dari atasan. Aku mesti bikin laporan. Setengah jam aja. 1 jam baru selesai. 1 jam kemudian jam 11 malam masuk ke kamar kami. Ketawa-ketawa. Bunyi notif WA. Apa itu? Laporan. Jam 7 pagi mesti ada di meja bosnya. Dia kerja sampai jam 3. Itu lembah kelam benar buat dia. Dia bilang, aku nggak bisa apa-apa sekarang, Pak. Aku nggak bisa apa-apa. Aku bisa pelayanan. Aku nggak bisa olahraga. Aku nggak bisa apa-apa semua. What am I supposed to do? Saya bilang, jalanin aja, Dek. Jalanin aja. Dia lihat saya kayaknya, gimana gitu, ini bapak yang kayak apa gitu loh. Anaknya susah, dia yang suruh, dia masukin anaknya ke situ, sekarang bapaknya bilang jalanin aja. Tapi saya benar-benar bilang, bahwa lembah kelam itu perlu sekali buat dia. Saya bilang ini sesuatu yang harus kamu jalani. Mungkin sekarang kamu nggak ngerti, tapi I hope someday you understand what I do. Jadi gini loh saudara saya, orang tua itu mesti punya cukup keberanian untuk mengambil suatu keputusan buat anaknya yang dia yakin terbaik buat anaknya, tapi anaknya mungkin nggak pernah ngerti bahwa maksud orang tua saya baik. I take that risk. Bahwa anak saya mungkin saja nggak ngerti kenapa papa saya nggak suruh saya khotbah, malah suruh saya kerja di perusahaan macam begini. Saya berharap dia suatu hari ngerti, tapi mungkin saja dia nggak akan ngerti. But anyway, I still wanna take the risk. Kenapa? Karena saya tahu terbaik buat dia. Kenapa saudara sekalian? Karena lembah kelam membuat Tuhan menjadi nyata dan dekat. Saudara perhatikan perubahan Mazmur. Oke? Ayat 1-3, dia bicara apa? Dia. Tuhan adalah gembalaku, dia. Tapi begitu bicara soal lembah kelam, pasal 4 ke atas, jadi apa? Engkau. Jadi dari bicara soal dia, sekarang menjadi engkau. Atau istilah saya, si pemazmur ini sekarang switch. Dari dia bicara tentang Tuhan, sekarang dia bicara dengan Tuhan. Perubahan besar sekali, ya. Dari semula bicara cuma soal mempelajari soal Tuhan. Sekarang dia mengalami Tuhan. Nah, saudara sekalian, dia membuat switch yang demikian penting. Sebab saudara perhatikan Ayub itu hilang harta semuanya. Ketika Adolf Merkel hilang kira-kira 1/4 hartanya di Jerman, dia pergi ke rel kereta api dan dia bunuh diri. Ayub kehilangan semua hartanya, dia hilang kesehatannya, kemudian dia hilang 10 anaknya. Saya pernah hilang anak 1. Saya tahu seperti apa itu lembah kelamnya, bukan main. Dan itu sesuatu yang kadang sulit dimengerti. Ya, maka ketika sekian tahun lalu
Sebagian saudara tahu AirAsia jatuh itu. Pak John Mantova tanya sama saya, apakah oke kalau kita kirim kita punya konselor yang kita latih di Surabaya untuk dikirim ke crisis center. Saya bilang oke. Terus saya sendiri ke crisis center. Saya ditanya apakah saya mau khotbah. Saya bilang no. Enggak, saya nggak akan khotbah. Saya cuma mau bicara sama keluarga yang ditinggalkan. Jadi saya bicara dikumpulin semua keluarga yang masih ada di crisis center. Saya bilang, I don't understand what you have gone through, what you are going through. Saya nggak ngerti. Saudara mungkin bertanya, kenapa saya nggak bilang, Bapak Ibu sekalian, saya tuh ngerti Anda punya kesusahan. No, saya nggak ngerti. Saya sama nggak ngerti. Saya tanya, bertanya nggak, hilang berapa? 2. Ini berapa? 4. Ini berapa? 5. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya hilang anak 1. Saya hilang anak 1. Itu bikin saya nangis 7 tahun. Saya baru sembuh ketika saya masuk kelas di Singapura tahun 2001. Ketika saya di konseling di kelas Loss and Grief, itu sudah 7 tahun saya nangisin anak saya. 7 tahun saya baru selesai. Jadi sekarang bayangin kalau 10, I can't imagine. Nah, Ayub lewati itu lembah kelam. Kemudian sepanjang kitabnya, dia itu kan marah-marah itu orang. Itu orang frustrasi, marah-marah, pengen ketemu Tuhan, hanya pengen nanya satu pertanyaan saja. Kenapa saya menderita? Di ujung kitabnya, dia ketemu sama Tuhan. Dan Tuhan bukannya jawab pertanyaannya, malah balik nanya sama dia 68 pertanyaan yang dia nggak bisa jawab sama sekali. Lalu Ayub berkata begini, di pasal 42 ayat 5. Di Ayub 42 ayat 5, dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Dia sekarang mengenal Tuhan muka dengan muka karena lembah kelam. Lembah kelam memaksa kita hadapi realita yang seringkali tidak muncul ketika kita sedang ada di puncak kekayaan, kemasyhuran, dan ketenaran. Apa itu? Kita akhirnya sadar kita perlu Tuhan. Kekuasaan dan kekayaan bikin kita mabok. Seringkali lupa sama Tuhan justru ketika sedang di atas, saudara sekalian. Ketika Musa bawa Israel keluar dari Mesir, menjelang masuk ke tanah Kanaan, Musa nggak boleh masuk. Jadi dia kasih message. Message-nya itu dia nyatakan di Ulangan pasal 8. Dia berkata begini, ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas dan perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, kamu jadi kaya raya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi bahaya itu, saudara sekalian, bukan cuma di lembah kelam. Bahaya juga ada di puncak gunung. Di puncak gunung orang bisa lupa dengan Tuhan. Tapi di lembah kelam, saudara sekalian, Tuhan itu berasa dekat. Waktu ada yang kita sebut sekarang lockdown di Indonesia, bulan Maret dimulai. Saya di rumah nanya gini, saya punya jemaat itu sekarang ngapain di rumah ya? Kesimpulannya cuma satu, lagi bengong. Nggak tahu mesti ngapain, nggak boleh kerja, nggak boleh ke kantor, nggak boleh dagang, pasti lagi bengong. Jadi gimana caranya saya mau bicara sama jemaat? Saya tanya sama satu anak muda, gimana caranya kalau saya mau ngomong sama banyak orang? Dia bilang pakai aja Instagram Live. Apa itu Instagram Live? Nah, ini caranya bla bla bla. Oke. Jadi saya kirim WA ke semua jemaat, daripada bengong, saya bilang malam ini jam 8 kita ketemu di Instagram Live. Pasang Instagram, ini caranya. Jadi demikianlah kita mulai program tersebut yang berlangsung sampai sekarang. Jadi sudah 4 tahun lebih.
yang hadir ikut itu 600-700 orang. Dan itu saya lakukan setiap malam. Tiap malam. Sekarang saya masih. Dulu yang hadir 600. Sekarang yang hadir 60. Bedanya apa? Krisis sudah berlalu, oke? Dulu krisis bahaya soalnya, jadi semua orang siap untuk datang gitu loh. Begitu krisis sudah lewat, pandemi sudah berlalu, maaf kita sibuk, ya. Dulu waktu masih lockdown, kata jemaat saya, Pak, saya kok 1 hari minggu kebaktian 6 kali, Pak. 6 kali itu, 6 kali. Sekarang sekali aja susah datang dia itu, ya, telat melulu. Kenapa? Sudah sibuk, Pak. Hidup sudah normal. Jadi ketika Lembah Kelam, semua orang, jadi saya ditanya sama orang, bagaimana pengalaman selama pandemi? Saya bilang, very good. Pengalamannya bagus. Banyak orang cari Tuhan, saya bilang, luar biasa. Kami bayar harga nggak? Kami bayar harga. Saya dan istri, kami kehilangan 6 orang anggota keluarga. Ya, gara-gara COVID. Tapi itu suatu masa yang orang mengatakan, kita rindu, kayak dulu lagi. Kenapa? Karena krisis, jadi cari Tuhan. Oke. Lembah Kekelaman adalah momen kesempatan untuk orang mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Sebab saudara-saudara sekalian, justru di tengah masalah, kita ini bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Loh, kalau hidupmu nggak ada masalah, nggak perlu mujizat. Dan tolong ingat ya, makin besar masalahmu, makin besar mujizatmu. Kalau masalahmu itu adalah dikejar ribuan tentara Firaun, mujizatmu adalah laut dibelah. Tapi kalau masalahmu dikejar anjing gila, ini nggak perlu belah laut kan saudara-saudara sekalian. Oke, ya. Kalau masalahmu itu adalah mesin mobil mendadak mati di tempat parkir, itu nggak terlalu besar masalahnya dibandingkan dengan pesawat mati mesin di atas sana. Iya tak? Kejadian nggak? Kejadian. Air Canada, Eastern Airlines, semua pernah ngalami di atas sana mendadak mesin mati, 4 lagi mati. Ya. Ada orang naik pesawat, mesin mati 1, 2, 3, tinggal 1. Ada ibu-ibu ketakutan, sebelahnya pendeta, bilang gini sama dia, tenang ibu, kita di pesawat ini ada 3 orang pendeta, tenang saja. Kata ibunya, saya lebih akan tenang 3 mesin daripada 3 pendeta. Benar juga dia. Saya naik pesawat. Sebelum naik, dikasih tahu, pesawatnya tunda sejam. Dia tanya kenapa? Masalah operasional. Kita cek mesinnya rusak. Oke, mesin rusak. Akan diganti pesawat lain. Saya jangan sebut nama perusahaannya ya. 2 jam kemudian naik. Kita tanya, ini pesawat yang tadi atau ganti baru? Yang tadi, Pak. Yang tadi. Katanya mesinnya rusak. Gini, Pak, di atas pesawat ini kita taruh insinyur montirnya itu. Jadi nanti pesawat udah sampai Semarang, nanti mendarat baru perbaiki mesinnya. Ya Tuhan Yesus. Gimana kalau mesinnya ada masalah di atas sana? Apa dia buka pintu keluar, perbaiki dari luar? Jadi pesawat ketika turun, ini yang terjadi. Mau turun nggak jadi, naik lagi. Jadi sebelah saya khawatir. Saya bilang tenang Bu. Saya bilang tenang Ibu. Di sini ada 3 pendeta. Dia nggak tenang sama sekali. Dia nggak tenang. Tenang 3 pendeta, nggak tenang. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingin alami mujizat, mesti ngalami bukan mesin mobil mogok, tapi mesin pesawat mogok. Itu baru mujizatnya terjadi, saudara sekalian. Semakin jangan siap, semakin kelam lembahmu, semakin besar mujizatmu. Nah sekarang gampang nggak lewati lembah kelam? Saya mesti bilang nggak gampang. Kalau gampang nggak usah ada gembala agung, saudara sekalian. Lembah kelam itu lembah ketakutan, tempat kegentaran. Lembah kelam itu wilayah air mata dan masalah. Di sini kita perlu Tuhan dan lihat kuasa Tuhan. Bulan Mei 2019 itu ada namanya Tyler Smith, Heather Brown, umur 17 tahun, teenagers, lulus sekolah, jadi bikin celebration. Ngapain? Berenang ke laut di Florida, ke bawah ombak, 2 jam terombang-ambing. Udah mau mati, udah gak sanggup. Akhirnya lakukan sesuatu. Apa itu? Berdoa.
Biasalah ya, bukan di awal berdoa, di akhir baru berdoa. Jadi mereka berdoa, Tuhan tolonglah kami, dan kemudian mereka bilang amin. Begitu bilang amin, muncul satu kapal yang namanya Amin. Ya benar, ada kapal namanya Amin. Namanya Amin kapalnya itu. Tuhan tolong kami, amin. Amin muncul. Kata pemilik kapal, this is clearly God, dia bilang. Ya, this is clearly God. Karena kita tuh nggak lagi ke sana, nggak ke arahnya dia gitu loh. Lalu katanya tiba-tiba aja kapal itu belok aja, lihat ada orang lagi megap-megap di situ dan ditolong, saudara sekalian. Nah, saudara terkasih begini, saya ingin kasih tahu. Semua janji-janji yang luar biasa ini, janji penyertaan, janji kedamaian, janji kesembuhan, semua janji tersebut hanya bisa kita dapat kalau ayat 1 berlaku. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan bukan gembalamu, itu nggak akan terjadi. Janjinya nggak akan terjadi kalau kita tidak jadikan Yesus sebagai gembala agung kita, saudara sekalian. Semua kita ini perlu yang namanya gembala. Ya. Semua orang perlu gembala, saudara sekalian. Dan Yesus itu gembala agung kita. Saya kedatangan orang, minta tolonglah, oke? Rumah tangga mau hancur, datang nangis-nangis. Jadi saya tanya, sudah ke gembalamu belum? Karena dia sebut nama gembalanya, dia bilang saya kebaktian di gereja X. Gereja X, pendetanya terkenal sekali. Saya bilang udah bilang belum sama gembalamu? Tahu nggak jawaban dia apa? Bapak ini kayak nggak tahu aja. Ini orang minta tolong loh ya, tapi marah-marah. Bapak ini kayak nggak tahu aja. Pendeta saya kan sibuknya bukan main, dia kan terkenal. Mana ada waktu buat saya? Terus saya tanya, kalau gitu siapa gembalamu? Kalau ada masalah carinya Pak Sukirno aja. Itu aja. Kebetulan rumahnya nggak jauh. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menemukan di situ ayat dari Matius pasal ke-9 yang berkata begini. Yesus itu menyembuhkan semua orang, tapi dia lihat mereka itu semua capek, letih lesu, terlantar, dan dia berkata begini sama murid-muridnya, kalian doa ya. Kenapa? Ini tuayannya banyak, pekerjanya dikit. Jadi berdoalah supaya ada pekerja untuk menggembalakan. Saya tiba pada kesimpulan bahwa manusia, orang Kristen tidak hanya perlu kesembuhan dan mujizat, tapi juga perlu gembala. Saudara sekalian, Yesus itu gembala agung kita karena kata Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini gembala yang baik yang bahkan mati bagi domba-dombanya, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi mari jadikan Yesus sebagai gembala kita, maka hidup kita takkan kekurangan. Untuk itu saya usul 2 langkah. Nomor 1, percaya total kepada gembala. Percaya total ya. Dalam hubungan antar manusia, percaya itu adalah kata yang nggak bisa nggak ada. Kita ini jalan hidup sehari-hari karena percaya. Contoh, saudara kalau naik pesawat, saya mau tanya, pernah nggak pas naik pesawat tanya sama pramugari? Saya mau tanya ya, itu pilot benar nggak lulusan sekolah penerbangan? Nggak pernah nanya kan? Padahal nyawa loh, ini nyawa loh. Kita naik ke atas sana nyawa kita, tapi kita nggak pernah nanya loh, itu pilot beneran nggak? Sekolahnya berapa tahun sih? Pernah nggak dia nggak lulus? Kita nggak pernah nanya, kita percaya saja tuh, nyawa kita percayain. Ya, kenapa? Coba saudara sekarang tadi kebanyakan naik lift, oke? Waktu naik lift pernah nggak? Bentar dulu, jangan jalan dulu. Kenapa? Saya mau periksa kabelnya masih utuh apa enggak. Kita nggak pernah periksa kan? Anda naik mobil, jalan toh. Waktu mau lihat jembatan, flyover, pernah nggak stop bentar? Kenapa? Kita perlu nanya, cek dulu itu skrupnya masih kuat apa enggak. Jangan sampai kita lewat dia jatuh. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena that's how life works. Trust is part of life.
Jadi orang nggak bisa bilang, I can't trust. No, you keep trusting everything every day. Jadi trust itu bagian daripada hidup kita. Nah masalahnya trustnya itu kepada siapa, saudara-saudara sekalian? Ya. Nah jadi, terkadang orang tuh pengen ngerti dulu baru bisa percaya. Pemilik hotel ini, saudara sekalian, orang paling kaya Singapura, Philip Ng. Waktu mamanya sakit, mereka keluarga masih belum dalam Tuhan ya. Jadi mama sakit, dipanggillah akhirnya ada pendeta datang mendoakan. Dan itu satu keluarga jadi Kristen. Tapi Philip Ng ada ngomong sesuatu. Dia bilang, for 1 full year, I was struggling. Kenapa? Karena dia orang pintar. Dia mengatakan, I have to understand first what Christianity is all about before I can believe and I can trust. Jadi dia mau ngerti dulu, baru dia bisa percaya. Selama setahun dia bilang, saya nggak bisa ngerti. Akhirnya temannya bilang gini, Philip, believe first and then understand. Jadi jangan berusaha untuk ngerti dulu baru percaya. Enggak, percaya dulu baru akan ngerti. Dan Philip mengatakan ketika saya percaya saya jadi ngerti. Jadi ada hal tertentu yang kita mungkin nggak bakal ngerti tentang Tuhan, tentang hidup ini, and that's okay. Sebab untuk percaya dan taat, orang tidak harus tahu segala sesuatu. Kalau kita tahu segala sesuatu tentang Tuhan, kita udah jadi Tuhan, saudara sekalian. Kitanya yang Tuhan itu. Jadi selalu ada hal tertentu that you have to trust, even though you don't understand fully. Nah, itu adalah bagian daripada penyerang kita, saudara sekalian. Jadi belajar untuk percaya. Ada orang namanya Tyler Moon. Tyler Moon ini ikut lomba lari 10 mile di Minneapolis sebelum pandemi Oktober 2019. Jadi ini anak muda ini pengen bersaksi. Jadi di bibnya ini, bib kalau nggak salah namanya ya, itu namanya itu, dia kasih tulisan Jesus saves. Mantap. Semua orang tahulah dia orang percaya. Jadi dia lari. Di tengah-tengah dia lari, dia kena serangan jantung dan jatuh. Dia nggak jadi mati. Kenapa? Di belakang dia persis, lari belakang dia persis, itu ternyata seorang perawat khusus di ICU. Jadi langsung pompa, tolong dia, kemudian dia selamat nggak jadi mati. Itu gara-gara orang belakang dia tuh. Tahu nggak siapa nama orang di belakang dia? Slide berikut. Yesus. Oke? Ini namanya Jesus Bueno. Bueno itu artinya good. Good Jesus. Jadi bayangin ya, Jesus saves, jatuh belakang dia, Yesus benar datang selamatin dia. Oke. Nah, makanya saudara sekalian, percaya. Percayanya itu percaya bisa setengah hati atau percaya dengan sepenuh hati, saudara-saudara sekalian. Percaya setengah hati, capek saya bilang. Ada orang jatuh di jurang. Jatuh kan? Untung dia pegang pohon. Dia teriak sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya biar nggak jatuh. Mendadak suara Tuhan berkata, aku Tuhan. Percayalah, sekarang lepasin pegangannya, nanti jatuh aku nangkep. Dia tanya lagi, ada nggak yang lain selain Tuhan? Oke. Gua kurang yakin. Benar nggak dipegangin? Saudara-saudara sekalian, percaya total kepada gembala dan taat total kepada gembala, saudara sekalian. Ya, taat total. Saya tunjukkan satu foto anak saya. Anak saya Nathan. Okay. Nathan ini di foto juara pingpong dia itu. Okay. Main pingpong di Australia. Jadi dia cerita sama saya. Pelatihnya ini namanya Heming Hu. Ya. Itu pemain nomor 1 di Australia. Heming Hu itu ada di sini di Singapura. Kira-kira 2 tahun lalu masih lockdown. Nah, dia baik sekali. Anak saya dibawa ikut ke Singapura tengah-tengah lockdown untuk jadi sebagai asistennya. Ya, itu ada acara kejuaraan pingpong namanya Smash. Oke. Nah, suatu hari tanding anak saya kalah. Duduk di pinggir lapangan nangis, jengkel. Pelatihnya datang ke dia, duduk sebelah dia bilang gini. Oke, hey boy, dia bilang. It sucks.
losing sucks. Memang nggak enak kalah itu, nggak enak. But I know what kind of player you are going to become 1 year from now. I have my own plans for you. Perhatikan ya. Dia bilang, I have my own plans for you. I know what kind of player you are going to be 1 year from now. I just want you to do one thing. You kalau mau jadi juara, do one thing. You have to trust me blindly. Bayangin ya. Ini pelatih pingpong bilang sama anak didiknya, trust me blindly. Dan my son did that. He trusted his coach blindly. Setahun kemudian dia jadi juara. Saya mau tanya ya, ini ada pelatih pingpong berani bilang sama anak didiknya, trust blindly, percaya buta, nggak usah nanya, nggak usah ngerti, nggak usah tahu, trust me blindly. Boleh tidak Yesus Gembala Agung kita bilang sama kita, trust blindly? Kalau sama pemain pelatih pingpong, orang bisa mengatakan, okay, I'll trust you blindly. Berani nggak kita bilang sama Gembala Agung kita, Yesus Kristus, Tuhan, aku percaya sepenuhnya. I trust blindly. Henry Nouwen itu seorang pastor Katolik, ngajar di Harvard, orang pintar sekali. Suatu hari dia sabbatical dan kemudian pergi ke Toronto. Dan di Toronto dia masuk ke satu kelompok orang-orang disabled dan tinggal di situ. Tapi dia punya satu kebiasaan, yaitu dia suka sekali nonton sirkus. Jadi setiap malam selama 6 bulan, bayangin, setiap malam selama 6 bulan dia nonton sirkus. Orang sirkus udah kenal sama dia. Ya, dia lah gitu, satu itu tuh. Tiap malam dia lah, tiap malam dia, kursi sama tuh, tiap malam, lama-lama jadi kenal. Nah, karena kenal, jadi yang bikin Henry Nouwen terpana itu namanya trapeze. Ya, trapeze tahu ya? Ini dia trapeze, oke? Jadi ada orang yang ngayun, kemudian dia lepasin pegangannya, dia lompat, temannya tangkap dia. Itu namanya trapeze. Ya. Trapeze ini sangat menakjubkan. Jadi Henry Nouwen tuh liatin trapeze, liatin, akhirnya dia minta izin, boleh nggak ke belakang kenalan sama pemainnya? Kenalan lah, jadi ketahui semua. Di situ dia akhirnya sadar satu hal, bahwa kita kalau lihat trapeze ini yang bagian flyer ini, ada 2 orang, flyer itu bagian ngain terus lepaskan pegangan, lari ke situ, lompat ke situ. Nah, kita yang nggak tahu selalu bilang, ini orang hebat, flyer. Henry Nouwen ke belakang dan baru tahu bahwa yang hebat tuh catcher. Catcher itu harus senior. Yang baru-baru suruh jadi flyer. Catcher itu mesti yang paling hebat, yang paling top. Flyer itu syaratnya gampang. Nomor 1, berat badan di bawah 75 kilo. Karena kalau 100 kilo, itu catchernya ikut turun. Ya. Itu syarat pertama. Berat badan di bawah 75 kilo. Ya. Syarat kedua adalah begini. Ketika lagi lompat dan lepas, dia nggak boleh ngapa-ngapain. Dia harus diem. Dia jangan gini. Catchernya bisa bingung. Jadi dia mesti ketika lepas semua, dan percaya, catcher bakal datang dan tangkap dia. Saudara sekalian, Tuhan itu catcher yang hebat. Kadang-kadang dalam hidup kita tuh punya pegangan. But at one point in your life, you have to let go. Ada momen dalam hidup kita di mana kita mesti tinggalin semua, lepasin semua, and you trust that God is going to come and catch me. Saya dari Singapura tahun 92 sampai 98. Okay. Tugas saya itu simple sekali. Setiap bulan saya datang ke Singapura, saya pergi ke Genting Lane, ya, McPherson. Itu ada gudang namanya gudang Hyangki Kompleks.
Tugas saya itu tiap bulan itu cuma datang ke Yangki Kompleks, buka pintu gudang, lihat. Oh, kayunya masih ada. Saya jualan kayu cendana, oke? Tutup kunci, ya. Itu tugas saya bertahun-tahun berurusan sama kayu. Lalu saya jadi full time, masih urusan sama kayu, yaitu kayu salib, ya. Nah, jadi saya lakukan itu. Lalu suatu hari saya itu kebaktian di Marine Parade Central, oke? Dan itu pendeta lagi khotbah, Lawrence Kong. Dia khotbah tentang panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Dan itu pengkhotbah yang hebat sekali. Kenapa? Dia khotbah itu tahun 96. Sampai sekarang saya masih ingat khotbahnya. Dia bilang kalau Anda dipanggil Tuhan, 3 N's. Leave your net, leave your nest, do it now. Net, nest, now. Ketika dia bicara net, dia bilang, tapi Anda nggak mungkin leave your net, because that means you have to leave your job. And you're gonna tell me, no, I can't do that. Kenapa? Karena anak saya baru lahir. Anda pasti akan ngomong gitu. Anak baru lahir. Waktu dia ngomong gitu, saya baru sadar, anak saya baru lahir. Agak mirip juga ya. Ya, saya lagi duduk di kursi. 1.000 orang hadir, Marine Parade Central. Saya duduk di balkon. Ada suara ngomong, 3 bulan dari sekarang, kamu berhenti kerja. Tinggalin kerjaan ini, kamu ikut aku jadi hambaku. Saya dengar kayak gitu ya. Biarin aja. Kebaktian terus kan? Kebaktian terus. Habis dia khotbah, saya geser ke gang. Saya berlutut di gang nyanyi. Saya angkat tangan. Itu suara bilang lagi, 3 bulan dari sekarang kamu berhenti kerja, ikut aku jadi hambaku. Nah, saya punya suatu kecurigaan. Jangan-jangan ini yang namanya suara Tuhan. Ingat ya, saya pada gang waktu itu ya. Oke. Jadi saya nggak ada kayak gitu-gitu. Mungkin ini yang namanya Tuhan. Jadi saya bilang, ngapain ini tinggalin kerjaan? Kerjanya enak kok. Setahun sekali ke Singapura, ya kan? Cuma buka pintu gudang. Kerja 1 hari, gaji 30 hari. Oke. So it's okay. Saudara sekarang bayangkan takutnya saya. Itu pendeta yang khotbah namanya Lawrence Kong. Lawrence Kong itu bilang gini, stop singing. Stop singing. There is one person here, the Holy Spirit is talking to you right now, telling you to quit your job. Haha. Where's that person? Saya enggak begitu, enggak. That's me, pastor, that's me. Enggak, saya takut. Saya takut. Beneran ini. Saya bilang sama Tuhan, kalau benar ini suaramu, bikin istriku setuju gitu aja, that's all. Jadi kita lempar bola ke istri, tahu nggak? Ada apa-apa dia urusan sama Tuhan. Saya sih oke, istri saya nggak oke, ya? Beresin nama istriku. Saya ke Orchard. Saya telepon istri saya pakai yang jam sekarang udah nggak ada koin, telepon koin pinggir jalan. Istri saya teleponin, dia tanya kebaktian di mana? Lawrence Kong. Kebaktian oke. Yang khotbah siapa? Lawrence Kong. Khotbahnya gimana? Ya kayak biasa, oke. Cuma ada yang lucu. Di tengah khotbah ada suara bilang gini, tinggalin semuanya, kamu jadi pendeta. Kata istri saya, itu nggak lucu sama sekali. Itu kalau Tuhan, mending kamu taat. Kalau Tuhan, mending kamu taat. Saya kasih tahu apa yang terjadi ya. April, gaji saya mendadak nggak dibayar. Jadi saya telepon kan, gimana kok gaji nggak dibayar? Ntar ya, nggak ada duit. Nggak mungkin. Bulan Mei, gaji nggak dibayar. Waduh, ini nggak benar nih. Saya, kok gimana gaji kok belum dibayar? Entar nggak ada duit. Saya tahu ada duit. Saya tahu karena saya bagian marketing, bagian sale. Saya juga bagian, pokoknya gini loh. Itu perusahaan cuma 1 orang. Oke, jadi saya cleaning service sampai ke director. Oke. So, saya tahu itu semua. Pada bulan Juni, saya telepon. Kok gimana gaji nggak dibayar yuk 3 bulan nih? Tahu nggak jawabannya apa? Begini aja ya. Gaji sekarang nggak bulanan tapi tahunan. Saya bilang bulan aja nggak bayar apalagi tahunan. I quit. Gitulah I quit. Bener 3 bulan kemudian I quit. Bener. Mengikuti suara itu yang bilang 3 bulan dari sekarang kamu berhenti kerja. Berhenti kerja beneran. Bukan karena suara Tuhan, karena kesel aja gaji nggak dibayar.
So, what next? What next? Saya kasih tahu. What next itu saya masuk ke dalam lembah kelam. Lembah kelam. Saya duduk di rumah 8 bulan nganggur. Lembah kelam beneran itu. Lembah kelam. Nggak ada orang kenal saya, nggak ada orang undang saya. Lembah kelam. Saya jalan itu 8 bulan. Tapi sekarang saya cari waktu, kalau bisa saya nganggur 8 bulan, kalau bisa. Kenapa? I'll let you know one thing. Selama 8 bulan itu saya tuh nggak ngapa-ngapain, saya duduk di rumah di sofa 8 bulan. Dan 8 bulan duduk di sofa itu, gimana caranya ya kalau mau khotbah tentang hati nurani ya? Saya dengar ada suara ngomong di kepala saya, jadi saya nyatet. Gimana kalau mau khotbah ini ya? Demikianlah saya bikin catatan 1 buku. Padahal saya nggak khotbah loh ya. Ingat, saya nggak khotbah. Saya bikin catatan 1 buku. Suatu hari saya mau khotbah, saya cari kertas kosong. Ketemunya bukan kertas kosong, tapi kertas berisi catatan khotbah. Itu saya pakai bertahun-tahun. Saya dapat ketika apa? Di lembah kelam. Jadi itulah suatu posisi di mana saya akhirnya menyadari Tuhan itu gembala saya. Nggak bakal kekurangan, saudara sekalian. All you have to do is trust blindly. Jadi habis saya cerita ini, saya cerita di Surabaya. Oke, cerita ini ya, lompat gitu. Besoknya saya naik pesawat pulang, Garuda. Saya naik masuk pertama, karena saya yakin kalau naik pesawat pertama, nyampainya juga duluan. Oke, jadi saya jalan, lorong itu di ujung sana ada pramugari Garuda. Pramugari Garuda itu sopan sekali, selalu begini. Yang satunya beda, lihat saya begini. Jadi saya stop, saya berhenti nggak jalan. Aneh sekali. Ya saya maju lagi. Saya maju, pramugari bilang sama saya gini, Pak, saya tadi malam ada di gereja. Bapak jangan turun dulu nanti ya, kalau nyampe ya. Ya udah, akhirnya saya semula berpikir mau turun dulu juga nggak bisa. Saya tunggu sampai semua turun, saya baru turun, saya baru maju. Dia bilang tadi malam saya ada di Cempaka. Saya dengar Bapak bicara soal terapis itu. Saya pengen kasih tahu Bapak ya, saya ini pramugari, tapi seumur hidup takut naik pesawat. Saya pikir, kenapa nggak cari pekerjaan lain? Oh ya nggak, takut naik pesawat, kerja pramugari. Selama bertahun-tahun Pak, saya tersiksa sekali kalau saya naik pesawat, saya ketakutan. Hari ini pertama kali, saya ini naik pesawat ini, saya nggak ketakutan. Karena saya sadar, Allah itu catcher yang baik. Mari kita berdoa. Kita pakai berdiri saudara sekalian. Saudara terkasih, ada momen dalam hidup kita di mana kita bingung, hilang pegangan, dan tidak tahu mesti kemana. Dalam momen begini, kita perlu gembala agung kita, pemelihara jiwa kita, dan catcher kita. Yang akan datang menangkap kita ketika kita sedang galau, kita sedang dalam keadaan nggak tahu harus bagaimana. Saudara terkasih, mari datang kepada gembala agung kita, Yesus Kristus, dan kita serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangannya. Semua kegalauanmu, semua kesusahanmu, semua kebingunganmu, serahkan kepada Dia. Haleluya. Kau setia, Bapa.
Engkau setia. Saudara terkasih, apabila saudara pada saat ini dalam satu situasi di mana saudara mengatakan, Tuhan, aku perlu Tuhan pada momen ini. Mungkin kekhawatiran melanda hidupmu melihat masa depan. Mungkin kekhawatiran ketika melihat anak-anak. Mungkin kekhawatiran muncul ketika melihat berbagai pergumulan yang ada. Pada siang ini, saya ajak kita semua sama-sama datang kepada Gembala Agung kita, pemelihara jiwa kita, Yesus Kristus, dan minta Dia untuk menyatakan tuntunannya, bimbingannya, perlindungannya, kemurahan dan berkatnya atas kita sekalian. Tuhan Yesus, hamba berdoa memohonkan suatu kehadiran Tuhan yang nyata atas hidup kami. Engkaulah Gembala Agung kami, Tuhan, dan kami taruhkan percaya kami sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan. Nyatakan pada siang ini, Tuhan, aliran kuasa yang bekerja atas hidup kami, sehingga semua kegalauan kami, kegentaran kami, kebingungan kami, itu semua terhapus. Tuhan, angkat segala kekhawatiran kami, kecemasan kami, gantikan dengan iman, gantikan dengan kedamaian yang akan memenuhi jiwa kami, akan membuat kami kuat menghadapi apapun juga di dunia ini. Kiranya sungguh nyata Engkau Gembala Agung kami, memelihara jiwa kami, domba-dombamu yang ada di RWS ini, Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Maka sungguh berkat Tuhan turun atas kami, berkat secara jasmani, jiwani dan rohani. Apapun kebutuhan kami, Tuhan mencukupkan semuanya, karena Engkaulah Gembala kami, takkan kekurangan kami. Dalam segala keadaan kami tahu kami terpelihara aman bersama dengan Tuhan Gembala Agung kami. Dalam nama Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau tunjukkan kasih setia.
Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Tepuk tangan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah berpaling dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang seringkali lalai, kami yang seringkali lari daripada-Mu Tuhan. Tapi lewat firman ini Tuhan, kami diteguhkan bahwa tangan-Mu selalu sanggup untuk mengangkat kami Tuhan. Tangan-Mu selalu sanggup Tuhan untuk memulihkan hidup kami Tuhan. Dan teriakan doa-doa kami Tuhan tidak berlalu begitu saja di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau urapi Pastor Sukirno yang akan melayani di ibadah selanjutnya, dan juga Army of God. Tambahkan hikmat-Mu, juga kesehatan dan kekuatan. Dan kami yakin Tuhan, ROSC Singapura diberkati oleh firman disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum Anda duduk, Anda buat salam orang kanan kiri Anda, bilang, Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat. Oke, silakan duduk kembali. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali hadir. Selagi Anda mempersiapkan persembahan Anda, adakah Anda yang tinggal di Singapura, Anda baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di tempat kami, boleh angkat tangan. Lalu yang kedua, oh haleluya, welcome home. Lalu yang kedua, adakah saudara-saudaraku yang mungkin Anda sedang berobat atau Anda sedang ada urusan medical dan Anda butuh didoakan? Anda bisa langsung menghubungi Instagram kami, Anda bisa DM atau direct message di sana ya. Dan sebelum kita berdoa, saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang berulang tahun di bulan Juli. Yang berulang tahun di bulan Juli boleh angkat tangan. Oh haleluya, boleh bangkit berdiri dengan hormat yang berulang tahun bulan Juli. Boleh bangkit berdiri, haleluya. Oh haleluya. Lalu yang kedua, yang tetap bangkit berdiri ya. Yang kedua yang ulang tahun pernikahan di bulan Juli. Ulang tahun pernikahan di bulan Juli. Jangan ngaku-ngaku menikah ya, yang sudah menikah. Saya mau lihat, maaf Bapak Ibu sudah menikah? Kok enggak gandengan tangan? Lah, oke. Bapak, istrinya enggak datang, Pak? Bangkit beri. Oh, enggak. Oh, bukan ulang tahun pernikahan. Oh, ulang tahun. Oke, haleluya. Maafkan, pendeta juga bisa salah ya. Oke. Karena kita keluarga di tempat ini, yuk kita arahkan tangan kita kepada mereka, kita doain buat mereka ya. Allah kami adalah Allah yang setia dan Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang seperti Engkau. Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Dan di bulan Juli ini Tuhan, saudara-saudaraku berulang tahun. Bahkan ada yang berulang tahun pernikahan. Kami mau sepakat berdoa Tuhan. Kami melepaskan berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kepada mereka. Karena kami percaya Tuhan, setiap pertambahan usia itu berarti Tuhan buat memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Yang sudah menikah, yang merayakan ulang tahun pernikahan, biarlah pernikahan mereka semakin langgeng, semakin kuat. Kasih Tuhan itu semakin nyata dalam pernikahan mereka. Dan yang berulang tahun, kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia, mereka juga semakin mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy birthday, happy anniversary. Karena happy anniversary cuma satu pasang aja ya, boleh bangkit berdiri. Kesempatan saya mau ngerjain saudara. Suami cium pipi istrinya. Oke, cukup silakan duduk ya. Dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tolong dicatat. Sekali lagi saya minta dukungan doa Anda. Untuk tanggal 21 Agustus nanti kita akan adakan saat teduh bersama di Singapura. Tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan ya. Rekan-rekan PMI, kalian berdoa. Saya juga berdoa untuk Anda. Anda bisa hadir nanti di 21 Oktober itu ya. Kita dukung acara itu. Saya cuma minta satu sekali lagi saudaraku. Doa saja. Amin. Amin. Anda mau berdoa untuk acara ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan.
Dan kalau Anda sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dan apa yang kami dapat, kami terima hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi karena kami mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang punya hidup kami. Dan kami mengakui Tuhan, tidak ada yang lain selain Allah yang kami sembah adalah Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan kami. Terima kasih buat kesehatan anak-anak kami. Terima kasih buat bisnis, bahkan sekolah atau apapun juga yang Kau taruh di depan kami Tuhan. Ketika kami sadar dan kami tahu bahwa ini semua asalnya dari Tuhan, maka dengan sukacita kami juga menyerahkannya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar persembahan ini dikelola dengan baik dan benar. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak gereja-gereja di Asia yang dibuka, banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus ke sana. Karena kami rindu Tuhan, keselamatan dari Tuhan harus sampai kepada ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anda bisa simpan amplop Anda dan mari angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Bapa, segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Bapa, segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kekasih-kekasih Allah, bersyukurlah untuk kebenaran firman hari ini. Dia tetap Allah yang sama. Dia Bapa yang setia di dalam kehidupan Anda dan saya. Lakukan firman Tuhan. Dan percayalah di dalam engkau melakukan firman Tuhan, ada kuasa, ada penyertaan, ada kekuatan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kita, yang menyertai setiap keputusan kita. Keluar masukmu akan dipenuhi sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Silakan duduk kembali. To my
clap your hands.